Halo, perkenalkan nama saya Natalia Ujung. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar pemisahan biaya guna untuk memenuhi proyek UTS Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD MAK. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Biaya atau cost adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi atau kas atau equivalent kas untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa yang akan datang. Jenis-jenis biaya. Dasar pengelompokan ada fungsi organisasi, periode penandingan, ketelusuran ke objek biaya, perubahan volume kegiatan, kemampuan manajer untuk mengendalikan dampak keputusan terhadap biaya keluar. Jenis biaya yang pertama biaya produksi, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua biaya non-produksi, ada administrasi dan penjualan. Biaya prodik, biaya periodik, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran, biaya terkendali, biaya tak terkendali, biaya relevan, biaya tidak relevan, dan sunk cost dan output cost. Biaya produksi. Pertama, bahan baku langsung. Bahan baku yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang sedang diproduksi, bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Karyawan akan mengubah bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Diklarifikasi sebagai tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead. Semua biaya produksi selain bahan baku dan bahan langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam kategori biaya overhead. Biaya non-produksi. Biaya penjualan atau pemasaran adalah biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. Yang kedua, biaya administrasi merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan ke pemasaran ataupun ke produksi. Selanjutnya, keterlancaran ke objek biaya. Keterlancaran atau traceability adalah kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis dan melalui suatu hubungan sebab akibat. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya-biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contoh, biaya bahan tidak langsung atau bahan untuk pemelihara peralatan dan biaya tenaga kerja tidak langsung atau petugas kebersihan dan petugas keamanan. Metode pembebanan biaya. Biaya sumber daya yaitu penelusuran langsung ke observasi fisik ke objek biaya. Kemudian penelusuran penggerakan ke hubungan sebab akibat ke objek biaya, dan kemudian alokasi ke hubungan yang diasumsikan kemudian ke objek biaya. Perubahan volume kegiatan. Perubahan volume kegiatan dapat dibagi tiga, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Karakteristik biaya tetap yaitu biaya yang jumlah total tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkat tertentu. B. Biaya satuan atau unit cost akan berubah berbanding terbalik dan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, semakin tinggi volume kegiatan semakin rendah biaya satuan. Yang terakhir, semakin rendah volume kegiatan semakin tinggi biaya satuan. B. Biaya variabel atau variable cost. Karakteristik biaya variabel, biaya yang jumlah total akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama, semakin besar volume kegiatan, semakin tinggi jumlah total biaya variabel. Yang kedua, semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah jumlah total biaya variabel. Dan yang ketiga, biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan, jadi biaya satuan konstan. C. Biaya campuran atau mixed cost. Karakteristik biaya campuran, biaya yang jumlah total berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahan tidak sebanding. Yang pertama, semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Yang kedua, semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. 2. Biaya persatuan berubah berbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Contoh biaya campuran, yang pertama biaya tenaga kerja tak langsung, biaya bahan mentah tak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya peralatan, dan lain-lain. Metode pemisahan biaya semi dapat menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point, atau biasa disebut HLP. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Biaya tinggi dikurang biaya rendah, biaya variabel per unit dikurang biaya output tinggi dikurang output rendah. Biaya tetap dihitung dengan rumus persamaan garis lurus atau linier, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Kedua, metode kuadrat kecil atau least square method.
biasa disebut LS. Metode ini biaya variabel dan biaya tetap dihitung berdasarkan persamaan garis lurus Y sama dengan A plus B. Yang ketiga, metode scatter graph adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dan dalam suatu grafik sehingga hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Y2 dikurang Y1. Kita masuk ke soal latihan biaya tetap. PT Sanjaya Abadi menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta rupiah. Per Juni 2021, kuantitas produksi sebesar 25.000 barang dan biaya variabel 15.000 per produk. Berapa penghitungan biaya tetap? Jawab, yaitu rumus biaya tetap yaitu FC sama dengan TC dikurang unit variabel cost dikali quantity. FC sama dengan 500 juta rupiah dikurang 25.000 rupiah dikali 15.000 rupiah sama dengan 500 juta rupiah dikurang 375 juta. Itu hasilnya dari 25.000 dikali 15.000 sama dengan 125 juta rupiah. Jadi biaya tetap PT Sanjaya Abadi di bulan Juni 2021 sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan biaya variabel. Rumus biaya variabel yaitu variable cost sama dengan total cost dikurang fixed cost dibagi quantity. Per April 2021, Indi mengeluarkan biaya produksi sebesar 50 juta rupiah. Tagihan lebih dari fixed cost sebesar 5 juta rupiah di bulan tersebut. Indi memproduksi 2.500 unit barang. Berapa biaya variabelnya? Jawab, variabel cost April 2021 Indi sama dengan 50 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah dibagi 2.500. Menjadi 50 juta dikurang 5 juta yaitu 45 juta rupiah dibagi 2.500 sama dengan 18.000. Jadi biaya variabel yang dikeluarkan di bulan April sebesar 18.000 rupiah per unit produk. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar pemisahan biaya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan. Silahkan dikoreksi apabila banyak kesalahan. Terima kasih.